Bagaimana mau dimulai? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih Bu, kenapa nih? Apa nih yang apa namanya yang mau dibicarakan? Iya, yang saya ingin sampaikan di sini, kebetulan Ibu baru-baru ikut pelatihan selama 3 hari. Kemudian di dalam pelatihan itu kita diharapkan untuk setiap sekolah itu membuat satu buku, kemudian satu sekolah itu satu inovasi. Wah, luar biasa tuh Bunda. Iya, alhamdulillah luar biasa. Kenapa? Karena di situ kita dilatih oleh forum lingkar pena. Saya kira kita ketahui bahwa forum lingkar pena itu orangnya yang keren-keren, hebat-hebat. Jadi saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena bukan secara teori saja, tetapi betul-betul di sini kita dilatih untuk menulis. Terus Bu, kenapa saya nih? Apa terjadi Bu manggil saya ini? Iya. Apa yang mau dibicarakan? Kebetulan instrukturnya itu ataukah guru kami setelah dibagi per kabupaten, Ibu Cahaya bersama Ibu Islamia, yang menjadi permasalahan sebenarnya di situ kita disuruh untuk menulis. Sayangnya dari 90 lebih yang ada di WA, ya, itulah yang membuat saya sangat sedih sekali. Mengapa hanya 3 guru yang mengumpulkan tulisan termasuk saya. Jadi di situ saya menulis tentang berbagi dan menginspirasi. Kemudian dari siswa hanya 7. Ya, itulah yang membuat saya sangat sedih. Mengapa? Sedangkan gurunya saya tidak ingin menulis. Bagaimana ini nanti ke depannya tentang literasi itu sendiri. Kira-kira Bu, apa sih yang membuat mereka tidak mau menulis? Iya, jadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu sebenarnya ada 4 keterampilan dalam berbahasa Indonesia. Yang pertama adalah mendengarkan atau menyimak, yang kedua adalah berbicara, yang ketiga adalah membaca, yang keempat adalah menulis. Jadi di sini memang dikatakan bahwa menulis itulah keterampilan yang paling tingkatannya tinggi. Mengapa? Kalau kita mau menulis, maka harus kita mulai dari mendengarkan, berbicara, membaca. Dari ketiga aspek inilah yang bisa menyebabkan kita menulis. Jadi itulah yang membuat saya sedih. Padahal sebenarnya seperti yang saya alami, menulis itu tidak sesulit yang apa kita bayangkan, tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Jadi seperti hari ini, alhamdulillah, saya tidak pernah menyangka bahwa tulisan saya bisa jadi 41 halaman. Jadi ternyata itu betapa motivasi itu sangat penting. Jadi sebenarnya biar pintar kalau tidak mau berusaha, biar tidak kita omol-omol atau sedikit pengetahuan, kalau ada keinginan yang kuat, insya Allah. Kenapa kalau sudah tidak bisa, maksudnya tidak tahu, membaca lagi. Kebetulan itu Bunita pernah saya ikut pelatihan bahwa kalau kita katanya itu menulis, kemudian kita kayak blank atau kita tidak ada mood, ternyata itu kita disuruh membuka-buka buku. Iya, ini kebetulan itu namanya Pak Fajrul. Jadi dia itu sering membuat artikel, sering membuat opini. Jadi itu harusnya kita banyak itu tadi, mulai dari berbicara, kemudian menyimak di televisi, kemudian yang ketiga adalah membaca. Nah, itulah sebenarnya yang bisa menjadi akumulasi, kemudian kita bisa menulis. Kira-kira bagaimana caranya supaya anak-anaknya itu nanti bisa menulis? Iya, jadi yang saya lakukan, karena kebetulan saya mengajar di kelas 12, setiap kelas itu ketika saya masuk mengajar, tentu saya ingatkan tulisannya, karena sebelumnya sudah saya katakan bahwa
maksudnya bagus anak-anakku ketika menulis, karena kalau Anda menulis, kalau dia menulis maka dia akan menjadi berlian, dia akan berkilau. Kalau dia menulis maka dunia akan mengenalnya. Iya. Kemudian ternyata itu menulis banyak hikmahnya. Kenapa? Alhamdulillah anak saya yang kebetulan alumni di sini juga, iya, dia bisa tembus ke UNM berbekal tulisan. Jadi dia menulis puisi, kemudian puisinya itu menjadi puisi yang terpilih, kemudian dibukukan. Alhamdulillah dapat buku, dapat piala, dapat sertifikat. Oh, itu yang dibawa ke UNM. Kemudian sertifikat dari KIT juga, sertifikat dari organisasi ini. Iya, dari organisasi SMA Negeri 7 Bulukumba. Jadi sekalipun ini SMA Negeri 7 Bulukumba dari desa, tetapi keren juga. Harus diasah, harus ini semangat gurunya dipindahkan ke muridnya. Kira-kira Bu, kapan dilakukan ini? Ya. Kapan Ibu lakukan ini kepada siswa-siswa supaya nanti dia bisa semangatnya Ibu bisa tertular kepada mereka? Jadi kapan ini ceritanya? Jadi sebenarnya sudah mulai, tetapi sebelumnya ini kalau masalah semangat, ya masalah semangat pada saat Ibu kesini ya sudah bersemangat. Mengapa? Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya sebagai pembina, kemudian sampai detik ini tidak pernah ada masalah dengan siswa, tidak pernah ada masalah dengan guru-guru yang terlalu berarti, sehingga saya selalu termotivasi karena mengambil hikmah dari diri saya sendiri. Terkadang saya berpikir begini, kenapa kira-kira saya bisa menulis? Ya Allah, setelah saya renung-renungkan, ternyata itu saya belajar dari sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit inilah yang bisa menjadi bukit. Ya itulah yang saya jadikan sebagai sumber inspirasi menulis. Jadi dulu waktu sekolah ya rajin belajar, kemudian di kuliah rajin ikut seminar. Walaupun bagaimana mahalnya, pokoknya anggaplah ikut seminar kebahasaan, mahal harganya, ya mahal dia dibayar, tetapi tidak pernah surut. Ya sekalipun bagaimana caranya saya harus ikut. Ternyata hikmah di situ itulah yang menyebabkan saya bisa menulis. Tetapi tentu semangat itu juga harus saya tularkan kepada anak saya sendiri, teman saya sendiri, kemudian peserta saya sendiri. Karena betapa berharganya itu dunia menulis, insya Allah nanti untuk kedepannya. Ya. Kemudian Bu, kira-kira ada yang bisa membantu untuk mengembangkan ini supaya literasi menulis ini bisa berkembang? Iya. Jadi apa kira-kira yang bisa membantu Ibu? Kendalanya apa sehingga nanti bisa berjalan dengan baik? Kendala saya sebenarnya apalagi nih pandemi, sebenarnya itu di sekolah banyak sekali komputer. Cuma permasalahannya kadang kita di sekolah itu hanya sampai pukul 11. Sementara anak-anak juga tidak bisa menulis kalau seperti itu. Tentu dia mencari suasana yang damai, bahagia, baru dia bisa menulis. Ya itulah kendalanya, sehingga saya minta tolong kepada kepala sekolah, bagaimana itu kalau KIT bisa difasilitasi dengan satu laptop saja. Mungkin sekolah itu tidak rugi sekiranya memberikan penghargaan kepada saya, tetapi bukan milik saya sendiri. Mungkin hanya saya mempertanggungjawabkan laptop itu, tetapi nanti kedepannya dipakai untuk kepentingan menulis, terutama menulis karya ilmiah remaja. Jadi saya minta dukungannya kepala sekolah dengan teman sejawat juga yang punya loyalitas kepada sekolah. Siapa yang bisa bantu Ibu ini untuk menghadap sama kepala sekolah dengan dapat bantuan? Iya, selama ini supaya tidak menimbulkan bias, saya sendiri yang menghadap kepada kepala sekolah dengan memperlihatkan, alhamdulillah ibu itu nak sekarang yang buku yang sudah ada di rumah saya itu yang sudah ada bendanya, yang sudah ada bukunya, alhamdulillah
antologi yang ke-13. Ya. Siapa sih yang tidak bangga antologi yang ke-13? Biasanya itu kalau ada ide saya catat cepat. Ya, jadi sebenarnya itu kendala itu biasa. Selama kita itu perlu semangat. Apalagi saya sekarang anak saya 3. Fahmi juga butuh laptop. Farid juga butuh laptop di Makassar. Fahira juga butuh laptop. Laptop saya itu rusak, sehingga saya hanya mencuri-curi itu. Ya, saya biasanya menulis di kertas lembar. Ya, ini menyedihkan sekali. Saya tulis di kertas lembar ide saya. Setelah itu, kalau anak saya tertidur karena kecapean, ya, alhamdulillah disitulah saya balas dendam untuk mengetik. Ya, alhamdulillah inilah contohnya menulis 41 halaman. Mungkin bagi orang tidak ada artinya, tetapi bagi saya ini juga bisa menghindarkan kita dari rasa pikun. Bisa juga mengungkapkan perasaan, emosi itu. Dari kamus bahasa Indonesia, emosi itu bisa juga berarti kita sedih, bisa juga kita bahagia, bisa juga kita senang. Jadi kalau menulis itu boleh jadi kok bisa tertawa, tetapi sebentar bisa juga menangis karena mungkin kematian anak saya. Apalagi saya tuangkan dalam berbagi dan menginspirasi. Jadi kira-kira bagaimana perasaannya? Alhamdulillah perasaan saya bahagia. Mengapa? Karena pernah juga saya mendengarkan teman-teman saya bilang seperti ini. Tidak usah kuliah tinggi-tinggi, ya. Jangan sampai kita kuliah tinggi-tinggi, kemudian anak kita yang berantakan. Astaga, itu kata-kata teman saya jadikan sebagai motivasi untuk memperlihatkan bahwa saya itu tidak seperti apa yang dia bayangkan. Alhamdulillah, anak saya yang pertama sudah seminar hasil. Insya Allah ini akan mendekati ujian tutup. Kemudian ini Fahina yang alumni di SMA Negeri 7 Bulukumba juga, alhamdulillah mendapatkan beasiswa berkat berkat menulis. Kemudian ini kampus Merdeka, pertukaran belajar. Kemudian ini lagi menjadi founder ini tadi malam. Ya, banyak hal yang Anda berikan. Ternyata kuncinya di situ. Ketika kita mengajar dengan ikhlas, imbasnya juga itu kepada anak-anak. Saya tidak pernah membayangkan seperti itu. Kemudian anak-anak saya juga tidak terlalu berarti kenakalannya, maksudnya nakal itu, tapi maksudnya semua itu batas kewajaran. Kemudian adiknya juga, alhamdulillah, pernah saya membawanya ke Banyuwangi. Saya tidak pernah berpikir bahwa ke Banyuwangi itu saya membutuhkan dana, anak saya membutuhkan dana. Ternyata berkat ini, alhamdulillah dia bisa mendapatkan juga beasiswa unggulan. Maksudnya belum mendapatkan, tetapi maksudnya alhamdulillah lolos. Saya tidak pernah bayangkan bahwa uang yang saya keluarkan itu nanti insya Allah lebih banyak lagi nantinya. Astaga, di sini saya selalu mengatakan bahwa rajin ke sekolah. Kalau kita memang seorang guru, harus rajin ke sekolah. Kadang saya menguji diri sendiri, umpamanya hujan. Iya, hujan. Bagaimana ini hujan? Pasti saya tidak bisa ke sekolah. Tetapi ada saja itu Allah memberhentikan hujan sedikit sampai kita bisa sampai di sekolah. Iya, mungkin kenapa